TV pada saat itu pasti terkait sama keberadaan dan penguasa, RCTI, SCTV, itu kan semua ada kaitannya. Kita ini institusi lembaga berita yang tugasnya bikin berita untuk dijual ya. Tapi pada satu titik kita dipaksa untuk menghentikan seluruh proses itu dan harus merilai TVRI. Dan setelah siaran waktu itu kan liputan 6 1 jam. Kita mencoba untuk konfirmasi segala macam, tapi setelah siaran kita baru dapat kabar bahwa ada yang mati, gitu ya, ada yang tewas. Dan di situ kita bilang bahwa ini bakal besar. Menjelang subuh, gue keluar ngelihat Semanggi. Di situ kita lihat memang, waduh, ini Halo, apa kabar? Kali ini kita masih dalam bicara-bicara. Ya, siapapun bisa bicara. Nah, kita akan ngobrol tentang satu hal yang sangat menarik ya di tahun 1998 karena topik kita adalah kemerdekaan tahun 1998. Itu adalah menjadi momen yang luar biasa untuk dunia pers karena waktu itu kita nggak bisa bicara, men. Kita nggak bisa memberitakan selain berita-berita yang ya ala kadar. Kita nggak bisa berekspresi, agak sulit tuh di sana di era sebelum tahun 98. Habis itu baru deh ya, era itu kita bahkan mungkin kebebasan. Nah, kita akan ngobrol kali ini dengan jurnalis senior yang saya yakin sekali kita udah tahu semua. Ada Mas Arief Suditomo. Mas Arief, gue panggil Mas lagi, panggil Arief ya. Rif, gimana kabar Rif? Apa kabar? Baik, Aryo. Ya, banyak yang nanya, please update dong Mas Aryo gitu ya. Tentang Arief Suditomo nih dari dulu sampai sekarang. Gimana Rif? Gue mengawali karir jurnalistik gue di sebuah koran berbahasa Inggris namanya The Jakarta Post. Sekarang udah nggak ada, hanya ada, sekarang mereka bertransformasi menjadi sebuah portal. Dan setelah itu bergabung ke Liputan 6 SCTV 9 tahun. Di sanalah gue belajar tentang bagaimana broadcast journalism dan bagaimana kita mendapatkan sebuah pengalaman yang amat berharga, yakni sebuah titik, sebuah periode di mana yang namanya demokratisasi benar-benar mengetuk pintunya bersama kekuatan pasar melawan otoritarian gitu ya. Dan pemerintahan pada saat itu kita sama-sama tahu lah yang pernah bekerja sebagai jurnalis sebelum 98 ya. Kita liput di lapangan waktu itu ya. Lu di mana, gua di mana itu waktu itu ya. Karakteristik bagaimana kita menyusun berita tuh kan self censorship tuh kan embedded di kita ya. Kalau sekarang wartawan muda itu nggak ada hal-hal seperti itu yang diimplementasi dalam hal konteks self censorship itu adanya di Pemret gitu ya. Betul. Nah, kalau dulu kami sebagai wartawan televisi itu sudah benar-benar harus mengimplementasikan itu sejak awal. Sehingga sampai ke Pemret itu udah bersih lah. Udah ada hal-hal yang tabu itu udah kita bersihkan sejak awal untuk tidak kita include ke dalam teks kita atau materi siaran kita. Gue inget tuh Rif waktu itu kalau di radio ya, di gue ya. Gue juga ngeliput di lapangan. Gue juga doorstep sama orang, terus gue capture juga ambience situasi, gue bikin skrip, terus kadang-kadang skripnya bisa dibaca, kadang-kadang enggak gitu kan, dan langsung on air dan di situ belum ada korlip, belum ada produser ya. Kalau televisi agak panjang prosesnya, jadi itu yang pada akhirnya membuat kita semua belajar lah tentang bagaimana menyikapi situasi. Dan periode 9 tahun di Liputan 6 itu merupakan sebuah periode yang penuh pembelajaran lah, bagaimana kita melihat market, bagaimana kita menyikapi sama penguasa gitu. Itu merupakan salah satu hal yang kita belajar karena setiap hari itu kan keseimbangan baru harus tercapai gitu ya. Nah, abis 2003 saya hijrah ke RCTI. Di sana saya agak lama sampai 2018. Tunggu dong, kalau nggak salah kan lu kan dapat apa Panasonic Award ya? Panasonic Award itu waktu 3 kali kalau nggak salah. 3 kali waktu di SCTV. Tahun berapa aja tuh ya? 99, 2001, 2002. Wah, 99 ya? Itu pas benar-benar lagi pergolakan. Setelah itu kan. Tapi masih rame banget tahun 99 masih. Itu tahun-tahun yang penuh pembelajaran dan
pengalaman yang ini sih, yang nggak kebeli lah sama siapapun ya. Dan lu bisa achieve itu ya? Ya kebetulan hidup di tahun itu, besar di tahun itu, dan saya pikir itu adalah tahun-tahun formative years ya yang membentuk kita ya. Betul. Dan RCTI? Di RCTI saya meniti karir sebagai pertama kali sebagai manajer di programming, jadi nggak ke news. Terus gitu ya? Lalu saya jadi Wapemret selama beberapa bulan dan akhirnya jadi Pemret di tahun 2005. 2014 saya resign dan saya menjadi komisaris di grup karena saya banting setir ke politik. Nah itu dia tuh. Jadi 2014, 2019. Berarti lu punya cerita cakep tuh di situ tuh ya. Gitu ya. So, then jadi periode 2014-2019 saya di DPR, anggota Komisi 1. Dan setelah itu saya balik lagi ke media. 2019 saya menjadi pemimpin redaksi di Metro TV. Until now ya. Sampai sekarang. Sekarang saya di Root Metro TV. Di Root. Dan merangkap juga sebagai direktur programming dan development. Tadi sini karirnya. Jadi kita banyak cerita nih nanti ya dari Arif Suditomo. Dulu itu kalau nggak salah awal-awal siaran juga sama Ira Kusno ya? Iya. Ira Kusno aja inget. Dulu siapa lagi ya? Anchor cewek ya. Terus gini, pengen tahu juga nih, kalau kan lu udah tahu ya kondisi tahun 98 dan sekarang, ya kan? Gimana kira-kira komparasi antara situasi pers satu itu, orang yang nggak bisa berekspresi sulit ya. Sekarang ini kan katanya cenderung kebablasan, malah sekarang tambah ada media sosial begitu ya. Lanskapnya udah beda ya. Ya udah beda. Yang saya pelajari atau yang gue amati ya, intinya lebih kepada 98 itu adalah sebuah pintu masuk dari bagaimana otoritarianisme itu tidak lagi terbendung. Itu akhirnya terbuka gara-gara apa? Gara-gara demokratisasi udah pasti, tapi juga kekuatan pasar. Dan apa yang menjadi kesimpulan gue adalah pada saat itu gue kan kerja di SCTV ya, sebuah institusi yang ada saham penguasanya, dan TV pada saat itu pasti terkait sama keberadaan dan penguasa. RCTI, SCTV itu kan semua ada kaitannya. Nah, kekuatan pasar tuh demikian besar, ya, sehingga ada pilihan yang pada akhirnya dihadapkan pada para pemegang saham pada saat itu, mau mengikuti derap demokratisasi dan keinginan pasar sehingga mereka bisa dapat profit dan revenue, atau bertahan dengan status quo di mana pengiklan bisa kabur semua gitu ya. Betul. Apa yang mereka pilih pada saat itu, mereka ternyata dengan kesadaran mereka memilih market, mereka memilih demokratisasi, dan mereka ada periode yang pada dasarnya membuat mereka galau sedikit, tapi pada akhirnya mereka kukuh di market. Tancap gas ya. Mereka lebih baik menyelesaikan kenikmatan status quo mereka dibandingkan dengan profit dan revenue yang hilang gitu ya. Jadi itu yang kami baca pada saat itu, karena gila juga ya. Lu agak dilematis ya sebagai jurnalis ya? Kami di dalam kan pada saat itu, dan kami melihat bahwa keberlangsungan perusahaan, keberlangsungan usaha itu ternyata penting buat para penguasa. Dan kalau misalnya kita sekarang melihat situasi hari ini, bagaimana unit-unit usaha yang mereka rintis sekarang masih berdiri dengan baik meskipun sudah kepemilikannya sudah berbeda, tapi kita merasakan pada saat itu penguasa pun apabila dihadapkan pada kekuatan pasar, mereka tidak akan kukuh, tidak akan keras kepala mempertahankan kekuasaan tersebut, karena ada pilihan yang ternyata lebih menarik dibandingkan dengan mempertahankan kekuasaan itu, yakni revenue, yakni profit gitu loh. Dan itu yang kami rasakan. Memang ada drama di tengah-tengah karena mungkin pihak penguasa juga harus menimbang-nimbang kan. Betul. Dramanya banyak sekali, dan apakah itu berdampak pada kita yang di bawah? Sudah pasti itu berdampak. Dan untungnya desakan demokratisasi
desakan publik dan bagaimana market itu bereaksi itu terlalu besar untuk dilawan. Sehingga jadilah kita seperti sekarang ini, titik di mana kita bisa merasakan demokrasi yang cukup memiliki kebebasan yang sangat baik, khususnya untuk wartawan dalam berekspresi dan menulis dan membuat berita itu menjadi satu hal yang kita nikmati. Tetapi prosesnya harus kita akui nggak gampang. Bener. Sama sekali nggak gampang. Tapi kan kita waktu itu ya, lu juga waktu itu kan kondisinya belum mature ya. Kita sendiri baru mulai. Kita baru buka pintu itu untuk demokratisasi. Gimana? Lu proses berpikir lu tuh waktu itu gimana? Kan artinya kan, wah ini nggak mungkin seperti sekarang kan. Wah ini artinya konstelasi akan begini atau akan begitu gitu loh. Kita nggak mikir pada saat itu yang kita lakukan adalah menaati perintah, karena pada saat itu kan kita tahu bahwa kita bekerja buat grup yang dimiliki oleh siapa gitu ya. Kita menaati perintah. Kalau kita boleh melakukan ini ya kita lakukan, kita nggak boleh ya kita nggak lakukan. Karena pada saat itu ada saatnya di mana penguasa atau wakil penguasa yang ada di SCTV pada saat itu memutuskan berbagai macam hal-hal yang sifatnya ekstrem gitu loh. Kita ini institusi lembaga berita yang tugasnya bikin berita untuk dijual ya. Tapi pada satu titik kita dipaksa untuk menghentikan seluruh proses itu dan harus merilai TVRI. Kita bilang, aduh gimana nih caranya, udah secara editorial nggak pas, dan saya pikir itu merupakan salah satu proses yang benar-benar historik ya buat kita. Itu tahun berapa tuh ya? 98. Bulan apa tuh? Setelah reformasi atau setelah ya? Setelah reformasi. After Mei berarti ya? Jadi Mei, ya. Mei itu waktu kita meledak itu mereka mencoba untuk meng-contain gitu ya, untuk meredam dengan beberapa cara. Di antaranya kita nggak boleh siaran. Kita ngambil paket-paket dari TVRI. Kan pada Even itu setelah Pak Harto bilang di istana menyatakan mundur. After itu siaran juga masih dan tapi itu periode cuma sebentar, kalau nggak salah cuma seminggu ya. Tapi kan pada saat itu kan kita bilang sebenarnya kita gerundel gitu ya. Kalau mau diatur atur aja. Kita bisa kok untuk bikin paket-paket berita yang sesuai dengan koridor yang mereka inginkan. Tetapi pada saat itu memang ya itu yang saya bilang tadi, drama itu banyak. Mungkin ada ketidakpercayaan pada kami ya untuk pada akhirnya bisa sesuai melayani apa yang mereka inginkan, sehingga yang paling aman udah TVRI ambil gitu ya. Nah itu yang pada akhirnya kita harus lalui. Tapi itu nggak berlangsung lama. Itu tadi kita selalu percaya bahwa desakan demokratisasi, desakan market, keinginan publik itu pada akhirnya menjadi salah satu hal yang tidak terlalu kuat untuk mereka bendung, dan itu terlalu besar untuk sebuah keniscayaan orang sekarang ya. So waktu itu liputan tahun 98 kan rame itu ya, Rif, dari pasca sebelum Pak Harto mundur. Udah hangat itu. Udah hangat banget tuh. Terus bahkan kemarin tuh Osdar cerita bahwa dia jadi wartawan pakai dasi aja sebelum Pak Harto turun ya. Diketawain juga kan. Oh, kalau di sana kan harus pakai dasi. Benar, dulu semua. Terus udah mulai pergerakan secara diam-diam di bawah ya begitu ya. Sampai akhirnya tahun 98 Mei itu Pak Harto di istana menyatakan mundur. Nah, waktu itu lu liputan di mana tuh, Rip? Before and after ya? Gue tuh udah masuk studio pada saat itu. Jadi kalau di liputan 6 itu penyiar itu tetap melakukan reportase. Harus ke lapangan juga ya? Harus ke lapangan juga. Tetapi reportasenya agak sporadik. Jadi gue ada di desk nasional, ya mengcover politik, hukum, keamanan, diplomasi dan lain-lain. Itu jadi desk gue. Kalau Ira tuh desknya tuh ekonomi, ya dia kan akuntan. Nah, jadi liputan-liputan misalnya ke Mabes, ke istana, ke berbagai macam tempat tuh kita lakukan juga. Nah, pada hari itu gue tuh udah siaran sore, kita udah siaran sore. Dan ada kumpul-kumpul, ada masa-masa yang bergerombol tuh udah mulai kerasa sejak siang. Betul. Karena perjalanan gue tuh ingat dari jam 10 pagi ke kantor, itu kok agak sepi pada saat itu. Dan situasinya memang agak tegang ya, karena pada saat itu sudah ada demo-demo yang sudah tidak terkendali di berbagai macam titik.
Nah begitu sampai kantor gue kan di pinggir jalan tol tuh. Iya, RCTI. Di situ. Dan dari lantai kita tuh kalau nggak salah lantai 9. Dari lantai 9 tuh kita bisa lihat ada demo gitu ya. Itu jalanan tuh jadi jalan tol itu jadi agak lengang gitu. Kan biasanya tuh padatnya lumayan ya. Rush banget. Terus ada demo tuh kok jalanan lengang. Jadi kan aneh ya. Kalau di situasi sekarang kan ada demo justru macet gitu ya. Nah, jalanan lengang terus kita lihat itu kok ternyata ada titik konsentrasi massa di wilayah Jakarta Barat dekat Trisakti. Udah kita keluarkan pasukan ke sana, reporter. Pada saat itu untuk bisa live kan agak sulit ya. Teknologinya belum ada kayak sekarang kan. Ya. Jadi kita menunggu apa yang terjadi. Nah menjelang sore itu kita dengar ada insiden penembakan. Dan pada saat itu juga kita dengar belum dikonfirmasi ya, udah ada yang dibawa ke rumah sakit. Dan kita belum dapat konfirmasi. Dan setelah siaran waktu itu kan liputan 1 jam. Kita mencoba untuk konfirmasi segala macam, tapi setelah siaran kita baru dapat kabar bahwa ada yang mati, gitu ya, ada yang tewas. Dan di situ kita bilang bahwa ini bakal besar. Dan pada saat itu kan belum ada TV berita ya, jadi kita belum bisa melakukan breaking news sesuka yang kita inginkan karena harus koordinasi sama programming, sama sales dan lain-lain. Jadi kita benar-benar standby, dan begitu kita keluarkan tim ke sana, tim yang sudah ada pun sudah kewalahan karena berita begitu banyak. Jadi kita kasih beberapa tambahan pasukan, tambahan reporter. Tadinya saya juga tergerak sih untuk volunteer gitu mau ke sana, tapi pada saat itu Korlip Kang Nur waktu itu bilang jangan lo di sini aja, kalau ada breaking news jadi bisa ada yang benar tuh. ada yang on air gitu ya. Terus udah akhirnya gue standby, terus breaking news dan menjelang subuh gue keluar ngelihat Semanggi. Di situ kita lihat memang waduh, ini menuju ke Semanggi aja udah susah ya. Dan waktu itu kan kalau televisi kan pakai mobil tuh kan pakai logo segala macam, jadi kelihatan banget ya. Agak lebih mudah aksesnya. Tapi pada saat itu memang Jakarta penuh checkpoint gitu lah pada malam itu. Jadi ya satu pengalaman yang sangat-sangat berharga sih pada saat itu, yang harus kita pelajari adalah bagaimana komunikasi ya. Sama kantor, sama teman yang di lapangan, sama polisi yang jaga. Itu kalau kita nggak baik-baik tuh udah sadis tuh ya. Nggak diizinkan masuk. Terus juga akhirnya kita juga susah ngeliput kan. Betul. Jadi kita nggak bisa beritain kan. Abis Semanggi 1 kan berturut-turut ya. Abis itu ada Semanggi 1, Semanggi 2. Betul. Nah waktu itu pas di studio ya, kira-kira apa waktu 98 ya, Mei gue di studio. Waktu studio itu kan konstelasi politik gonjang-ganjing ya. Oh iya. Nah lu tuh gimana di studio, wawancara siapa, terus lu yang pertama pengamat udah pasti kita undang pada saat itu ya, menjadi salah satu hal yang kita rekam lah ya. Karena kan paling berani siapa dulu pengamat ya? Gue lupa tuh. Banyak dulu Arbi Sanit itu salah satunya. Terus banyak lah kayak Pak Sarwono, terus Pak Amin Rais juga dulu masih sangat mudah untuk diundang studio ya, kan. Jack Kristiadi. Iya, Pak Jack Kristiadi. Terus banyak pakar-pakar politik yang sampai sekarang udah batch-nya udah baru ya. Betul. Nah, kita pada satu yang kita lakukan ya lebih kepada merekam ya. Kita wawancara, kita nggak lakukan segala sesuatunya langsung secara live pada saat itu, karena ya koordinasi dengan pihak programming kan harus dilakukan. Jadi selain itu juga kan kita harus meraba situasi seperti apa, dan pada saat itu kan saya bukan pemimpin redaksi, jadi kami merasa ini kenapa sih nggak dilakukan, ini kenapa nggak dilakukan itu. Ternyata Pemret Bu Sumita Tobing pada saat itu memang dalam proses di mana dia mencerna juga, karena segala sesuatu kan sangat-sangat cepat gitu terjadi, sehingga dan nggak ada pengalaman waktu itu semuanya kan. Betul. Sehingga apa yang kita pahami pada saat itu, ini kok lama sekali, ini kok nggak dilakukan gitu. Sementara
sejak jadi Pemret baru tahu gitu ya, Iya. bahwa yang dihadapi itu sebagai seorang Pemret itu terlalu banyak untuk bisa untuk bisa nggak sembrono mengambil keputusan ya. Persis. Jadi pada saat itu memang kita rekam, kita simpan, kita diskusikan untuk pada akhirnya untuk jadi materi yang benar-benar bisa ditayangkan tuh melalui proses diskusi. Dan kalau wawancara paling oke waktu itu yang lo nggak lupa tuh siapa tuh? Banyak banget ya. Amin Rais ya pasti. Amin Rais. Nyanyinya masih kencang banget dan itu. Dulu kan ada beberapa anggota DPR Iya. yang pada dasarnya bisa dijadikan Narasumber. narasumber yang enak gitu ya. Dan anggota kabinet juga saya pikir banyak yang pada dasarnya juga kooperatif gitu, kayak Pak Muladi gitu kan. Oh iya, Muladi bisa ya? Iya, itu dulu beliau tuh anggota kabinet dulu. Iya betul. Menteri Kehakiman kalau salah. Betul. Nah, jadi saya merasa bahwa semua orang baik dari penguasa lalu media dan pengusaha ataupun siapapun itu adalah hal baru buat mereka. Jadi kita sendiri pun masih banyak trial and errornya. Kalau ada insiden ya apesnya kita aja di lapangan karena kita nggak bisa baca-baca situasi dan memutuskan ya. Jadi memang pada saat itu semua kita memang harus sangat ekstra hati-hati sih. Iya. Apalagi lu kan di depan corong ya. Nah iya. Ketika ada yang lu harus wawancara tiba-tiba pertanyaan salah atau narasumber jawab yang terlalu keras. Nah itu yang terjadi sama Ira kan seperti itu. Iya. Karena situasi pada saat itu kan memang sudah bukan hangat tapi panas gitu ya. Banget ya. Nah, bagi kami di newsroom, hal-hal yang diungkapkan oleh Pak Sarwono itu kalau di hari-hari biasa masih hangat-hangat kuku gitu, itu pasti bukan suatu hal yang terlalu istimewa. Tapi saat itu di saat desakan mundur itu sudah terucap, dan itu bukan saja dilakukan oleh mahasiswa di jalanan, tapi juga oleh elit. Oleh anggota parlemen, oleh pengamat politik, dan juga ada beberapa gerakan-gerakan tokoh elit yang tidak mengemuka gitu ya. Itu sudah terucap dan sudah menjadi public discourse lah ya, yang pada akhirnya akan mengerucut pada satu titik. Itu jadi satu hal yang ekstra sensitif karena seolah-olah ini kayak ada anak panah nih, belum ada ujungnya gitu. Kita menciptakan ujungnya itu. Betul. Dan yang gila juga waktu itu ketika kita keluar studio ya, waktu gua di El Sinta ya, itu kiri kanan asap semua. Oh iya. Terus malam itu udah supermarket, toko-toko itu udah kebakar dan banyak banget yang bawa kulkas, banyak kipas angin. Lu gimana waktu itu tuh? Ya rumah saya kan di Jakarta Selatan lah ya. Terus waktu itu sebelum pulang saya mampir dulu ke rumah temen gitu ya di daerah Radio Dalem. Jadi waktu itu udah malam dan banyak orang yang orang-orang dari mana saya nggak tahu, mungkin dari wilayah-wilayah situ juga. Karena saya naik motor, nggak bawa mobil pada saat itu, naik motor berhenti di jalan besar, saya jalan ke dalam, ada orang yang baru kayaknya ngangkut barang-barang atau sembako. Dia bilang gitu, masih banyak mas di sebelah sana. Mungkin tampang lu dulu kayaknya, wah ini partner gua nih. Waduh, sangkain mau ikut-ikut ngambil barang juga. Iya. Nah, tapi memang menyeramkan sih. Jadi satu hari itu merupakan satu hari yang sangat membekas ya untuk Indonesia, gitu, di mana polisi sangat kewalahan untuk menjaga Kamtipmas pada saat itu ya. Karena antara orang yang mau menjarah, antara orang yang marah, itu kecampur-campur gitu ya. Jadi ya saya pikir itu tidak boleh kejadian lagi. Iya. Dan gimana ya waktu itu ya? Waktu kejadian-kejadian itu, rentetan peristiwa-peristiwa itu, gimana narasi pemberitaan yang lu lakukan? Oh, kita dikontrol ketat. Kita masih dikontrol ketat. Jadi ya, pada batas-batas tertentu, hal-hal yang kita yang kami lakukan pada saat itu kita lah ya. Aku nggak tahu pada El Sinta kayak apa. Yang boleh mengemuka hanyalah faktanya. Itu aja
gue tuh udah cukup bersyukur gitu. Yeah. Pemret mau memprotek kita atau Pemret mau mengizinkan kita dengan koridor selonggar itu. Kebayangkan kalau kita nggak boleh menyajikan faktanya gitu ya. Kan dulu cuma ada berita jam 5, Dunia dan Berita jam 9 gitu kan ya. Liputan 6 jam 6. Iya, Liputan 6 jam 6 gitu kan. Iya. Dan sebelum reformasi itu cuma ada berita-berita dari TVRI aja kan gitu. Nah, kita amat bersyukur. Jadi ada golden moment ya yang kita pelajari, di mana kita harus ngambil barang-barang atau paket-paket TVRI. Di situ kita benar-benar belajar tentang bagaimana mengakomodasi semua stakeholder. Jadi memang nggak semua hal bisa secara euforik gitu ya kita tayangkan gitu. Tapi kita harus ada di tempat yang sangat aman, dan kalau enggak kita justru akan menggagalkan misi kita dalam menayangkan faktanya gitu ya. Jadi lebih baik kita berkompromi dengan berbagai macam pihak yang mencoba untuk mengatur kita, tetapi kita tetap memberikan faktanya. Karena kami pada akhirnya waktu itu kita belum seberapa sadar, kita bilang waduh kita udah terlalu berkompromi sama mereka, tapi akhirnya kita tahu bahwa apa yang kita siarkan pada saat itu juga merupakan sebuah hal yang terlalu besar resikonya buat beberapa pihak di atas sana gitu ya. Termasuk Pemret kami pada saat itu. Nah, kalau dulu kita pengennya kita udah dapat gambar sebagus ini, kita udah dapat statement sekeras ini, kenapa nggak ditayangkan gitu. Tapi ternyata kita akhirnya sadar bahwa pada saat itu ini kejadian pertama baru buat kita. Percaturan politik sedang berlangsung, tawar-menawar, kompromi lagi selalu diusahakan, tarik-menariknya lagi juga berlangsung, sehingga kita yang anak-anak kecil-kecil ini di bawah ini memang harus behave sih pada saat itu. Nah, tapi minimal kalau gue lihat TV waktu itu kan, yang lo di siaran dan menyajikan fakta-fakta itu, minimal ada hal baru ya. Wah, ini ternyata kebakar-bakaran ada kayak begini kan. Dulu kan anteng aja kan. Itu pun kita merasa bahwa itu udah kita restriksinya udah banyak gitu. Karena kita mempunyai gambar yang jauh lebih dahsyat lagi. Ternyata banyak ya. Di balik itu banyak banget gambar itu ya. Iya, misalnya orang yang berdarah-darah gitu ya, menyelamatkan tokonya atau apa gitu ya. Ada itu gambar itu. Ada gitu ya kan. Tapi nggak bisa kita tayangkan. Nah, itu juga atau peristiwa sorenya gitu kan. Itu kita dengan sangat selektif kita memilih itu semua karena ya itu tadi tarik menarik itu sedang terjadi. Gue nggak bayangin tuh ya, lu kan punya gambar kayak gitu ya dulu, terus apa yang ditayangin aja kita ya orang-orang awam nonton tuh ya, gue di studio tuh gue nonton tuh, gila nih ternyata bener nih kayak gini nih, di sana merah, udah bakar sini bakar sana gitu. Kebayang kalau zaman dulu ada netizen lebih parah lagi kan? Parah banget tuh. Artinya sebenarnya lu lebih punya gambar jauh dari itu. Iya, dan pada saat itu yang kami sadari adalah, waduh gila, sampai detik ini pun kita masih kena restriksi gitu ya. Tetapi pada akhirnya sekarang kita baru mikir, kalau pada saat itu kita benar-benar di restriksi full, itu nggak akan keluar. Dan saya pikir itu merupakan sebuah pengorbanan ya dari semua pihak gitu loh ya. Komprominya pada akhirnya menggulirkan kita pada sebuah titik di mana kita bisa menikmati demokrasi saat ini. Keren banget. Kita minum dulu deh. Sip. Aduh. Bicara. Di sini kita bisa bicara nih, ya kan? Waktu kondisi memanas, kita semua tiarap di parit. Jadi ada di depan Hilton tuh ada parit, ada got selokan tuh, gotnya gede. Iya. Tembak-tembakan kan di situ. Kita dengar aja. Dengar aja karena kita benar-benar yang kita lihat adalah kakinya polisi atau marinir pada saat itu ya. Kita tuh nggak boleh keluar. Kita cuma bilang mereka tuh, karena kita nggak bisa lihat kan, mereka tuh nembak siapa ya, nembak ke arah mana ya. Karena yang kita asumsikan yang di seberang sana juga pasti ada massa gitu.